Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di Automotif. Oke, kali ini gue mau bahas Yamaha Aerox Alpha Turbo. Bukan yang Ultimate tapi yang turbo aja. Jadi kenapa bisa iseng jajan ini? Karena gue sebenarnya nungguin iPhone 16, cuma belum resmi-resmi ya, masih ilegal. Duitnya ada, mau bikin konten apa? Yaudah, gue iseng nanya temen gue yang di Yamaha Sumber Mas Motor. Gue nanya, yang turbo ada nggak mas? Ada, ready. Bisa kirim hari ini nggak? Bisa mas, paling telat sore gitu ya. Nah ini dia motornya, bener-bener baru nyampe, diturunin dari mobil bak ya, kayak biasa gitu. Gini, gue cerita dulu kali ya, soalnya kan gue bukan motovlogger, bukan ya anak-anak motor banget lah. Gue pedulinya kan emang lebih ke gadget. Kenapa iseng bisa jajan Aerox Turbo ini? Karena sebenarnya gue tuh udah tertarik sama perkembangan mesin YCVT-nya Honda lagi, YCVT-nya Yamaha. Penasaran, tapi kan baru ada di NMAX kemarin. Gua akhirnya bertahan untuk tidak beli NMAX, tidak nyobain turbonya di NMAX karena menurut gue pribadi ya, turbo itu kan identik sama ya kecepatan lah. Dia ini juga cuma gimmick shifting aja tuh, buat perpindahan kecepatan pada saat mau melaju kayak mau nyalip gitu, jadi lebih enak. Ya intinya soal percepatan lah, walau turbo itu gimmick. Nah menurut gua di motor kayak NMAX yang bisa selonjoran, motor santai, motor commute hari-hari, motor bapak-bapak nyari uang, atau ibu-ibu pergi kemana, ke pasar nganter anak, jemput anak gitu, menurut gua nggak pantas ada turbo di sebuah NMAX. Mikir gua, ini turbo pasti akan turun ke Aerox. Gua akan nunggu Aerox aja deh. Dan ini bener, hasil nahan-nahan diri untuk tidak beli NMAX turbo terjawab sudah. Ada Aerox Alpha Turbo. Dan kenapa gue nggak beli yang Ultimate? Karena yang Ultimate itu lebih gimmick lagi menurut gue. Perbedaannya dia tuh ada 3 antara yang Turbo sama yang Ultimate. Yang pertama, dia cover knalpotnya beda. Yang ini ada bolongannya nih, tuh. Kalau yang Ultimate itu tidak ada bolongannya, lebih rapat semua. Terus yang kedua, dia ada damper buat di rangkanya. Kanan kiri gini ada dampernya, cuma nggak kelihatan secara kasat mata dampernya itu. Dan perbedaan yang ketiga itu di bagian windshield-nya. Windshield-nya itu dia dikasih warna oranye dari standarnya. Ya nggak semua orang suka warna oranye sih, termasuk gue pribadi. Dan juga ini kalau misalkan kita ngomongin desain keseluruhan Aerox, all new Aerox, gue bisa bilang nih semuanya baru. Gue suka sama desainnya, sporty banget, racing banget. Minusnya cuma satu, warnanya. Kita sama-sama tahu lah, Yamaha itu warnanya biru, dan ini bisa dibilang flagshipnya mereka di Maxi untuk yang Aerox. Ya kan, ini flagshipnya ini yang paling mahal, bukan yang paling mahal, cuma tetap aja mahal. Kenapa? Detail-detailnya warna oranye kayak gini. Ini oranye ya guys, bukan merah loh. Yamaha itu biru, kenapa merah? Malah merah-merah kan, merah atau oranye gini ya Honda lah. Cuma mungkin biar auranya racing lah gitu ya. Cuma ya sampai ke pelek-peleknya warna oranye ini, jujur buat gue pribadi gue kurang suka. Mendingan hitam aja udah gitu. Cuma ya urusan belakang lah. Pelek juga banyak dikomplain sama kalian yang belum tentu beli. Gue juga nggak tahu beli atau enggak ya. Tapi ya tetap aja ada komplainan. Peleknya tuh dari zaman bahla, zaman Majapahit lah ibaratnya, dipakai terus sampai yang generasi sekarang. Buat gue pribadi nggak ada masalah, yang penting ada pelek ya, daripada nggak dapet pelek. Lanjut lagi, kalau ngomongin harganya, ini yang turbo itu harga OTR-nya di website itu 39.550.000. Itu jangan teman-teman mentah-mentah harganya segitu ya, karena tuh ada biaya dealer. Dan buat gue pribadi, gue ini kan tinggalnya di Bintaro, kenanya itu Banten, karena Tangerang Selatan. Jadi gue kena opsen pajak di tahun 2025 nanti, yang udah kena sekarang karena nih kenanya tuh NIK-nya NIK 2025. Nih, ini beli ya, bukan pinjaman, bukan sponsor. Tuh Aditya Wasawirman, pembelian unit 39.550. Tadi transfernya segini, gue nambah lagi transfer sekitar 4 juta. Jadi 4 juta itu berupa deposit. Depositnya nanti kalau kelebihan akan ditransfer balik. Kenapa sistemnya deposit 4 juta? Karena dari dealernya sendiri belum ada angka pasti opsennya itu untuk yang wilayah Tangerang itu berapa, nggak tahu. Tapi kalau teman-teman di DKI itu nggak kena opsen. Jadi opsen itu khusus untuk teman-teman yang kenanya di wilayah provinsi lah, kayak gitu, bukan di ibu kota ya. Balik lagi, kalau ngomongin soal desainnya, gue suka
racing banget, racing looks banget, minus cuma di warnanya doang. Terus kalau banyak yang bilang bagian depannya mirip kayak Vario 160, gue juga tidak bisa apa ya, mengeles, karena emang dari satu sudut itu ada miripnya. Kayak mungkin kalau dari samping gini nih kelihatan loh mirip kayak lampunya Vario 160, terutama tuh di bagian lancip sininya kalau mata gua ngelihatnya. Cuma ya udahlah, namanya juga impresi pertama. Nanti juga kalau udah banyak seliweran di jalan, orang-orang akan awam sama desain Aerox yang paling terbaru, Aerox Alpha ya, seperti ini. Terus kalau ngomongin harganya, apakah worth it? Jujur buat gue pribadi, untuk motor Matic cc yang kayak cuma 155, 160 even Honda ya, atau ya pokoknya kita bisa bilang di bawah 200 cc lah, udah nyentuh 40-an juta, itu menurut gue mahal sih. Worth it? Gue bisa bilang tidak worth it sebenarnya. Soalnya gini, gue ada iseng ngecek OLX SRGT. Kalian tahu kan Aprilia SRGT cc-nya itu sebenarnya 170-an, cuma ditulisnya SRGT 200 ya. Itu harga bekasnya di tahun 2022 sama 2023 itu ada yang gue cek 38 juta. Dan yang 2023 atau 2024 itu di angka 40-an kecil. Itu menurut gue lebih worth it kalian beli ketimbang ini. Karena gini loh, walaupun bekas, gue ngecek di OLX itu kilometernya belum ada yang lebih dari 5.000 kilometer. Which is berarti itu motor jarang dipakai. Itu lebih worth it menurut gue. Tapi kalau kalian emang bener-bener banget suka sama Aerox yang baru, harganya nyampe 40-an juta ini, atau yang basicnya sih nggak nyampe ya, cuma kalau yang kita ngomongin even 40-an juta ini, gue masih bisa bilang ini worth it ketimbang Honda PCX yang terbaru. Menurut gue gini, kemarin kan gue juga datang ke acara Honda PCX yang baru ya, gue nggak bisa bilang dia itu all new. Kalau ngomongin all new, ini Aerox lebih all new. Kalau yang PCX gue bisa bilang cuma new aja. Dia berubah dari yang versi sebelumnya menjadi yang versi terbaru itu cuma kebagian dua. Yang pertama bodinya beda, dan yang kedua speedometernya beda. Dia lebih ke TFT digital, jadi lebih banyak lagi opsi-opsinya, which is good. Cuma oke, 40-an juta juga ya. Oke, tahan dulu di situ. Aerox ini untuk yang versi turbo, dia speedometernya juga beralih ke TFT, bukan cuma digital kayak yang versi sebelumnya. Ini 40-an juta untuk yang versi turbo basicnya aja. Kalau ataupun kita ngomongin yang sekalian ultimate, dia lebih menang daripada PCX karena 3 hal. Bodinya dia juga beda dari versi sebelumnya, sama kayak PCX beda juga. Terus yang kedua, layarnya beda juga. Dan yang terakhir yang paling ngena banget sama gue teknologinya, yaitu adalah soal mesinnya. YCVT, ada turbonya, ada shiftingnya. Honda nggak bisa ngasih 40-an juta kita bayar buat PCX, mesinnya sama-sama aja. Kita nggak ngerasain sensasi yang beda selain ya warna bodi, bentuk bodi, sama layar digitalnya aja. Tapi pada saat ngegas, saat mainin klik-klikan di sebelah kiri, kita lebih fun rasanya tuh kalau bawa Aerox ini. 40-an juta, mahal, nggak worth it. Iya, nggak worth it. Tapi kalau dibandingin sama Honda PCX, gue bisa bilang lebih worth it-an Aerox ini. Makanya gue tetap ngambilnya yang ini, bukan PCX. Karena kalau ngomongin PCX ya gue masih ada ADV buat harian. Lanjut lagi yang gue suka teknologinya, balik yang soal ini deh, yang depan kita ngomongin desainnya. Gue suka deh sama lampunya. Jadi kalau yang lain itu biasanya pakai LED dipantulkan ke mika cermin di belakangnya, tapi kalau Aerox dia tuh udah pakai kayak lampu tembak tuh guys, kotak gitu. Sebelum gue nyalain, jadi teman-teman bisa kelihatan dulu. Terus di sini ada lampu DRL-nya, day running light, sama lampu sennya. Jadi nyatu di sini. Maksudnya menyatu tuh dalam satu mika yang sama ya guys, bukan ada lampu sen yang di luar sini loh, yang di bodinya. Oke, gue nyalain ya. Tuh, lampu sennya di sini. Ini DRL-nya. Bagus kan? Sen kiri. Tuh. Dan ini juga LED lampunya, bukan lampu bohlam. Sen kanan. Oke, terus hazard. Ada juga. Kita nyalain biar lampu utamanya kelihatan. Kayak gini. Nah, kalau saat malam seterang apa? Nih gua kasih lihat. Malamnya tuh segini. Baik yang lampu dekat ataupun lampu jauhnya. Kayak gitu. At least dari lampu aja masih lebih bagus ini ketimbang PCX. Teknologinya ya, teknologinya sekali lagi. Terus masih di bagian depannya ya. Ini tuh swear dah ketimbang Aerox yang versi sebelumnya sempat gua bayarin tuh punyanya Ridwan.
Ridwan Hanif sama David Gadgetin. Ini tuh gede banget men, asli. Tameng kan ini ya, ini tuh entah tameng, pokoknya bagian depan lah ini gede banget, keker gitu loh. Tapi ngeliatnya gambot, tinggal kalian nambahin lagi bannya, ukurannya ini 110 jadi 120, ban belakang juga naikin 1 jadi 150 karena standarnya 140. Gambotnya tuh makin keker makin bagus secara looks ya, cuma secara bobot kayaknya bakal tambah berat gitu loh, handlingnya pun akan tambah berat. Cuma ya terserah mau nyari estetik atau nyari larinya gimana. Ini ngomong-ngomong, kalau diperhatiin bagian detail bodinya ya, di bagian depan aja tuh kita dikasih 3 body yang berbeda secara looks dan secara feels. Kayak ini bagian tengah yang warna hitam, ini tuh ada teksturnya. Jadi kalau teman-teman garuk ini berasa ada nimbul-nimbul. Terus yang body halusnya atau body utamanya ini tuh ya dia finishingnya matte. Sebenarnya gue kurang suka, gue lebih suka yang glossy kayak gini tuh, perawatannya agak susah. Dan satu lagi nih bagian body kasarnya lagi, dia ngasih aksen-aksen kayak forged carbon gitu, cuma warnanya matte juga gitu. Terus bagian spakbor dikasih two tone, ini yang warna body halusnya yang matte. Terus yang bagian sampingnya nih sama kayak bagian tengah atas tadi, ada teksturnya gitu. Ini sembari gua lepas ya guys, yang bagian depannya. Tapi yang bagian speedometer kayaknya gua nggak lepas sekarang, soalnya biasa kayak jajan handphone, layarnya tuh gua nungguin ini deh, nungguin ada anti goresnya baru gua lepas. Sayang soalnya layar TFT bagus coy. Ini spionnya juga gue lepas. Paling nanti spion akan gue ganti yang lebih slim, yang model Rizoma. Bayangan gue kayak gitu. Oh ini masih ada penyambungnya. Ngomongin soal yang kalian komplain, udah nggak bisa dikomplainin lagi ya soal tromol. Karena Aerox yang baru ini semua tipe dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi kita udah dapet cakram, udah dapet disc brake bagian belakangnya. Terus yang keren lagi guys, ini motor kan ABS ya. Nah ABS setaunya gua, koreksi aja kalau salah, setaunya gua ABS-nya Honda itu kita cuma dapat 1 sensor doang di bagian depan. Ini kalau teman-teman tahu kan, ini yang warna hitam begini nih, yang bolong-bolongnya lebih banyak, lebih rapat dan rata kayak gini, ini adalah sensornya. Bagian depan nih, bagian belakang cakramnya juga dapet. Di ADV gue juga, soalnya depan doang, belakang tuh nggak ada. Ini agak nyelip sih. Ini warna hitam di situ nih, tuh. Ada juga pokoknya. Nah, untuk roda belakangnya tuh. Keren ya Yamaha ya. Jadi ya semakin worth it dengan harga 40 juta jadinya. Atau ya 39 juta lah kita ngomongin harga SRP-nya yang di websitenya. Terus ini ngomongin joknya, gue suka. Ini teman-teman lihat aja. Detail joknya guys. Dikasih two tone warna, 2 warna. Hitam bagian pengemudinya, pengendara, dan bagian boncenger warnanya abu-abu. Di sini ada embossan Aerox. Terus dikasih jahitan benangnya berwarna merah, walaupun gak nyambung ya. Ini warna merah nih. Sedangkan strippingnya yang detailnya ini warna oranye. Gile, ini bagus sih, bagus kata gue. Sedetail, hal-hal detail kayak gini yang bikin seneng gitu loh. Terus untuk bensinnya dia masih sama ya, agak lumayan kecil sih, 5,5 liter. Dan ada di tengah juga, kayak yang udah-udah. Terus, kalian tetap harus turun dari motor ya. Kalau lagi ngisi bensin jangan tetap duduk, jadi buat jaga-jaga aja sekalian, ya bisa dibilang kayak menghormati lah, menghormati si abang-abang atau mbak-mbak yang ngisi bensinnya. Oke, lanjut ke bagian bagasinya. Ini kapasitasnya berapa liter ya, gue lupa. Tapi yang jelas ini gue kasih tahu dulu isi-isi di dalamnya. Tadi tuh pas datang, selain tadi dapat nota pembayaran, dapat kuncinya juga cuma 1, dapat buku servis, terus dapat kunci fisiknya. Ini 2 kunci fisik. Kalau teman-teman belum tahu, buat buka bagasi ada di bagian bawah di kolong spakbor pokoknya. Terus nih gue baru tahu kita dapat ini loh, tire sealer dan inflator dari Yamaha-nya. Terus dapat P3K, betadine, ini 70% alkohol, tisu basah alkohol, sama dapat kasa kalau kenapa-napa di jalan ya. Terus dapat jas hujan. Jas hujannya bukan jas hujan dari dealer, tapi jas hujan dari Yamaha-nya. Nggak ada tulisan sumber mas motor, tadi udah gue tanya. Semakin di depan, Yamaha lah gitu. Semua ini jadi satu, dimasukin ke dalam plastik ini. Kantong. Tuh, safety tools namanya. Dan ini resmi dari Yamaha buatan Indonesia. Gue baru tahu dapat kayak gini. Soalnya Honda nggak pernah ngasih beginian. Paling kayak toolkit juga gitu doang. Cuma ini kita juga nggak dapat toolkit sih. Dapatnya safety tool. Ini sekalian ngetes helm ya. Helm yang biasa gue pakai itu helm NJS Kairos. Bentar gue ambil dulu.
Tadi sih udah coba berbagai macam posisi, nggak bisa ketutup. Ini ada intercomnya, gue lepas intercom, kita taruh kayak biasa begini, tutup, nggak bisa. Kita putar, putar begini, tuh nggak bisa juga. Dibalik bang, oke, gue balik ya, balik begini, gue tutup. Agak lebih masuk, tapi dipaksain nggak bisa. Helm lu bakalan lecet nantinya. Terus balik lagi begini, lebih nggak bisa lagi. Tuh, miring bang, miring. Oke, gue cobain miring. Gini, aduh, ada keluar lagi nih. Nah, lebih nggak bisa lagi. Sebaliknya bang, miringnya, ya udah, miringin lagi gini. Nggak bisa juga. Intinya mungkin harus helm yang lebih kecil daripada NJS Kairos ini guys. Yang jelas ini helm sehari-hari gue, biasanya gue pakai ini nggak bisa, ya udah balik lagi gue harian tetap pakainya ADV. Yang muat sejauh ini bagasinya gede, selama gue pakai PCX, ADV, NMAX dan Aerox. Terlepas dari XMAX ya, kalau XMAX pasti muat. Yang muat sama NJS Kairos ini cuma ADV doang. Yang berarti buat gue pribadi, bagasi ADV menurut gue lebih lega. Walaupun mungkin secara angka kalah kali ya dibanding yang lain, tapi ya realitinya helm gue muat di ADV. ADV 160, bukan ADV 150. Dan sekarang kita ngomongin ke bagian belakangnya. Gue suka slick kayak gini. Aerox dari dulu mirip-mirip kayak Fiction ya, jadi nggak ada behel buat megang motornya, buat mindah-mindahin motornya, atau pas pegangan kita mau standarin 2 gitu ya, misalnya kayak gini kan. Standar 2 dipegangnya, jadi kita megangnya body. Jadi bodinya tuh ada selipan buat tangan masuk ke dalam dan diinjek, ya udah tinggal ditarik motornya. Nah kayak begini, gue suka, racing banget emang. Terus lampu belakangnya ini mirip-mirip kayak Yamaha R7 deh, ganteng sih gue ngeliatnya. Dan ini juga ingat gue LED. Nah tuh LED kan, nggak ada bohlamnya. Ini lampu standby-nya, kalau lampu remnya gini. Cuma sayangnya emang ini sih, lampu sennya tuh masih terpisah. Kalau ini dibikin 3-in-1 makin keren. Cuma percaya sama gue, 3-in-1-nya bakalan muncul nggak sampai 2 bulan sih nantinya. Ini sen kanan, ini sen kiri, dan ini yang hazardnya. Cuma kalau buat gue pribadi ditanya modif lampu sennya kayak gimana, gue akan tetap adain ini lampu sen di sini, nggak akan gue lepas, nggak akan gue tutup. Walaupun ada 3-in-1, gue akan tetap pasang lampu sennya, cuma yang kecil, yang piccolo gitu loh, yang mini atau mikro gitu, kecil. Karena menurut gue kalau mau nggak ada sen ya mendingan dilepas semua spakbor. Cuma kalau Matic nggak pantas men, lebih pantas moge yang dicopot spakbornya, jadi biar lebih runcing gitu kan niatnya. Pindah lokasi guys, hujan. Karena di sini juga sekalian kita mau bahas speedometer ya. Nah speedometernya sebelum kalian pasti tau lah, ini TFT layar yang mirip-mirip kayak Yamaha R1 katanya tuh. Bagus coy. Kayak gue bilang ya, gue akan ngelepas ini plastik pelindungnya nanti aja ketika udah ada yang jual anti goresnya. Terus sebelumnya gue juga mau apresiasi sama Yamaha. Dia tuh posisi speedometernya kayak nimbul gitu loh. Jadi nggak di satu frame yang ada. Harusnya kan dia kayak lebih tidur kan, lebih tiduran ngikutin frame-nya lah. Tapi dia kayak lebih maju lagi dan lebih dongak lagi. Ini bagus karena pengalaman gue pakai yang versi sebelumnya ini Aerox, itu tuh mantul banget. Mantul kalau kita lagi jalan trik sekitar jam 12 sampai jam 1 siang gitu loh. Nah kalau ini pasti nggak mantul karena tuh lebih turun, lebih menghadap ke dada. Jadi nggak menghadap ke mata kepala banget. Oke, di situ aja. Nah ini kan gue belum nyalain gimana ya, belum nyoba-nyoba semua juga. Waktu ke acara juga gue nggak datang. Tapi ini kelihatan, ini kayak takometernya nih yang bagian atas. Tuh, makin kita gas, dia semakin naik dan nggak bisa digas lagi karena TCS-nya aktif. Nah, terus di sini, matiin, nyalain lagi. Ini A adalah idling stop sistemnya aktif. Ini yang di offin. Di sini sebelah kanan adalah hazardnya. Ini starter. Terus di sebelah kiri banyak banget tombolnya. Tapi buat gua, karena gua baru tahu. Kan gue nggak beli NMAX dan gue nggak bahas ya, jadi gue baru tahu intinya. Klakson standar bunyinya gini. Terus di baliknya di bagian depan ini tuh ada mode. Nah mode ini buat di bagian speedometer sebelah sini.
T atau S. Nah, terus ya udah lanjut lagi di sebelah kiri sini ada lampu dekat, lampu jauh, terus ini buat pengaturan menunya, buat main-main di speedometer, up and down, buat oke, buat milih tuh yang tengah ini. Tuh opsinya ada banyak banget. Ya. Habis itu buat back yang ini. Yang ada buletan bukan klakson ya di sebelahnya sini. Nah, ini tombol shifting ya. Kalau kalian mau di mode yang 1, 2 ataupun 3 nantinya kalau motornya lagi jalan. Posisi riding kayak gimana, sensasi berkendara kayak gimana ya nanti akan gua bikinin video selanjutnya. Karena ya teman-teman lihat sendiri ini apa namanya, motor belum kemana-mana tuh, odonya masih 0, tripnya juga ini cuma apa nih, trip time tuh baru 16 menit, kayak baru dicobain doang dari pabriknya buat menuju dealer. Motornya aman, bisa nyala doang kali ya. Terus sudah habis itu belum dipakai-pakai lagi. Paling nanti gue mau isi bensin dulu nih dekat rumah. Oke, sebelum closing gue ada 2 hal yang lupa. Yang pertama nih, emblem. Soal emblem Aerox ini gue suka. Gak tahu ngelihatnya tuh kayak bukan asal stiker doang yang di print sablon gitu ya, tapi ini tuh 3D timbul. Pas gue pegang-pegang, ini bukan besi, tapi kayak plastik keras gitu loh. Ya, ini logo Aerox-nya. Emblem itu. Terus yang kedua, emblem di bagian depan, SP ini. Gue udah sempet nanya sama orang dealer tadi pas nganterin, SP kepanjangannya apa, mereka juga nggak tahu, main tebak-tebakan. SP spesial kali, atau SP tuh sport kali, katanya gitu. Kalau Honda ya CBR gue tuh SP Sport Production. Sport Production. Ini nggak tahu masa Sport Production juga sih, Yamaha harusnya beda sama si Honda gitu. Overall buat gue pribadi ini motor keren emang. 40 juta lah kita buletin aja ya, harganya kan 39 juta 39 juta 550. Itu belum sama biaya dealer, belum juga sama biaya opsen kalau kalian tinggal di kabupaten bukan di Jakarta gitu ya. Jadi apakah worth it kalau ditanya beli ini? 50-50 sebenarnya. Kalau teman-teman emang suka banget sama desainnya ya terutama ya, karena ngomongin mesin itu belakangan. Kita tuh kalau beli barang tuh pasti suka dulu sama fisik atau visualnya kayak gimana. Habis itu nanti kalian akan menentukan sendiri suka atau tidak setelah dipakainya. Jadi mesin tuh emang belakangan. Cuma balik lagi, kalau dibandingin sama Honda PCX yang sebelumnya launching 40-an juta juga, ini kenanya lebih worth it. Nah, tapi ya kayak biasa, kalau di harga 40 juta, saran dari gua ada pilihan Aprilia SR-GT yang mana cc-nya lebih gede juga dan bentukannya juga lebih all rounded. Dia tuh ini ya, kayak motor semi trail juga, mirip kayak Honda ADV kenanya. Dan pride-nya mungkin lebih beda kalau Aprilia. Nah, tapi kalau kalian nggak mau beli motor second, maunya beli motor baru, kalian punya duit 40 juta, itu masih banyak banget guys pilihan Matic lain yang dengan harga segitu 40 juta masih dapat kembalian. Jadi kayak gini aja dulu video pertama dari gue untuk Aerox Alpha Turbo. Impresi dari gue apa adanya, tidak ada afiliasi dengan brand apapun. Jadi ya ini pure pendapat gue pribadi. Jadi ya kalau menurut teman-teman kayak gimana, coba tulis di kolom komentar biar kita diskusi bareng. Dan yaudah, paling segini aja dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa baca doa sebelum berkendara. Bye-bye. Cheers.